Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidyawati Igerisa dari kelas 2 Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan hasil materi saya yang berjudul mendeskripsikan pelatihan dan pengembangan SDM. Adapun definisi pelatihan dan pengembangan pegawai. Pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui beserta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Adapun pengertian perkembangan, yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan pegawai merupakan kegiatan yang secara sengaja dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, baik kemampuan maupun perilaku. Salah satu bentuknya yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Adapun proses pelatihan dasar dan pengembangan pegawai, ada beberapa tahap yang biasanya dilakukan dalam proses pelatihan dasar pegawai. Yang pertama, penerimaan dan orientasi. Tahap ini mencakup penerimaan pegawai baru dan memberikan pengenalan awal tentang organisasi dan tugas yang akan dilakukan. Yang kedua, pelatihan umum. Tahap ini mencakup pelatihan tentang kebijakan, prosedur, dan aturan internal perusahaan yang harus diketahui oleh semua pegawai. Yang ketiga, pelatihan keterampilan. Tahap ini mencakup pelatihan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, seperti keterampilan interpersonal, presentasi, dan manajemen waktu. Yang keempat, pelatihan teknis. Tahap ini mencakup pelatihan keterampilan teknis yang spesifik untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, seperti penggunaan perangkat lunak atau peralatan khusus. Yang kelima, setelah pelatihan dasar selesai, biasanya dilakukan evaluasi untuk mengevaluasi efektivitas dari pelatihan yang telah diberikan dan menentukan apakah pegawai sudah siap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Adapun metode pelatihan, menurut Hill 2003, metode penelitian pelatihan terbagi menjadi 3, yaitu presentation method. Dalam metode ini, peserta pelatihan menjadi pihak pasif yang hanya menerima informasi. Metode ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama classroom introduction, yang kedua distance learning, yang ketiga audiovisual techniques. Yang kedua hands-on method, di mana metode ini mengharuskan peserta pelatihan untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses pelatihan. Terdapat 6 jenis dari metode ini, yaitu yang pertama on the job training, yang kedua simulation, yang ketiga business game and case studies, yang keempat behavior modeling, yang kelima interaction video, yang keenam learning. Adapun yang ketiga group building method, di mana pelatihan diadakan secara berkelompok dan peserta saling menolong dan menukar ide, membangun identitas kelompok dan mengerti di mana dinamika dari hubungan interpersonal. Dalam metode ini terdapat 3 jenis. Yang pertama adventure learning, yang kedua team training, dan yang terakhir action learning. Adapun mengevaluasi pelatihan dan pengembangan, berikut ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, evaluasi pelatihan harus dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pelatihan harus jelas dan terukur sehingga dapat diketahui apakah pelatihan telah berhasil mencapainya atau tidak. Yang kedua, metode evaluasi harus dipilih dengan cermat. Metode evaluasi dapat berupa wawancara, observasi, kuesioner, atau tes. Metode evaluasi yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan jenis pelatihan yang dilakukan.
Yang ketiga, evaluasi pelatihan harus dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, data evaluasi harus dianalisis secara kritis untuk memastikan bahwa hasil evaluasi yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan. Yang kelima, evaluasi pelatihan harus diikuti dengan tindakan perbaikan yang diperlukan. Jika evaluasi menunjukkan adanya kelemahan dalam pelatihan, maka tindakan perbaikan harus diambil untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Yang keenam, evaluasi pelatihan dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan program pelatihan dan pengembangan di masa depan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang lebih lanjut dan perbaikan program pelatihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.